Dulu pun kalau kita lihat trennya kan jadi demikian ya. Dulu itu yang namanya perkawinan antar antar suku aja udah hebat ya. Ya, antar ras, antar suku itu di Indonesia orang Jawa dengan orang Sunda misalnya menikah itu udah hebat ya. Kenapa? Karena zaman dulu untuk pergi antar itu aja ada susah gitu ya. Dari satu kota ke kota lain itu kan masih susah gitu, mobil masih ya, jarang kan. Jalan Jepang itu. Mau naik bis aja harus seharian. Seharian. Iya. Tapi sekarang kan coba lihat kan. Sekarang kan kalau di Indonesia udah pada main pesawat ya. Dari Denmark aja kalau mau ke Jakarta udah nggak naik bis lagi. Dari Denmark ke Semarang ya. Semarang naik pesawat kan. Ya, 1 jam yang. udah banyak tuh orang pada kawin sama orang Jepang. Oh gitu. Udah nggak antar suku lagi itu. Antar negara ya. Antar negara ya. Bagus sih. Mas Slamet langsung nangkep. Iya. Jadi dulu perkawinan antar suku itu udah hebat. Udah hebat. Sekarang antar bangsa biasa. Calonnya. Doakan aja lah semuanya. Ya basang. Jadi dengan transportasi. Kenapa aku yang dibahas ini? Jadi ya hal-hal yang dulu itu agak susah sekarang mudah. Nah sekarang kemudian juga Jadi maskot dari ini. Salah. Silakan. Ada tulisannya agak lewat. Jadi Pintunya ini membuat dunia makin datar. mati. Sebenarnya ada satu lagi nih, ada slide-nya lolos gitu. Dulu orang untuk berkomunikasi aja agak susah, tapi sekarang itu mudah. Ya. Saya masih ingat dulu untuk waktu datang ke Jepang itu untuk nelpon ke Indonesia itu masih harus pakai telepon umum, terus masih pakai telepon kado gitu. Telepon kado gitu. Belum ada VoIP itu, Ustaz. Hah? Belum ada VoIP itu. Belum ada. Bayangin aja gitu, kalau mau nelpon ke Indonesia harus ke telepon umum dan beli telepon kado gitu ya, dan masih mahal itu 1.000 yen itu hanya setengah jam. Itu juga lebih ke tetangga. Pengalaman. Kalau memang cuma nggak ada telepon, nggak repot lagi. Ya. Jauh. Dulu belum ada HP dulu gitu. Datangnya ke balai desa itu, Ustaz. Nah itu kalau di Depok. Jadi ya memang gitu kan, kita rasakan gitu ya. Untuk nelpon aja harus ke rumah tetangga gitu misalnya. Tapi sekarang udah HP zamannya. Jadi antar orang langsung gitu. Nggak perlu nggak perlu ke rumah tetangga, nggak perlu ke kelurahan. Udah HP. Jadi ini membuat dunia makin datar dan persaingan makin global antar individu. Nah ini ada satu pernyataan menarik di ini mohon maaf nih, tadi selainnya pada ini lah. Ini membuat persaingan antar global nih, perkataannya si Bill Gates. Yang bisa dibaca ini, dek, jangan. It doesn't matter whether you sit in Boston, Beijing, or Bangalore. If you are smart, you can accomplish directly with the rest of the world. Bisa dipahami? Tidak. Ini bukan masalah kalau kamu itu sekarang ada di Boston, Amerika, Beijing, China, atau Bangalore, India. Yang penting kamu smart. Jadi kamu tuh nanti bisa berkompetisi dengan orang lain seluruh dunia. Gitu. Paham maksudnya? Jadi zaman dulu itu kalau disuruh milih, kamu mau jadi orang apa? Kamu mau dilahirkan sebagai orang Cina atau orang Amerika, maka akan memilih orang Amerika. Kenapa? Di Cina kan dulu masih tertutup negaranya dan masih susah untuk bisa mendunia kan ya. Mendingan jadi orang Amerika gitu. Amerika peluang untuk berkembangnya sangat besar gitu kan. Atau
kamu mau jadi orang yang dilahirkan di Denmark atau di Denmark gitu. Dulu mendingan lahir, kalau dulu mendingan lahirnya di Denmark karena peluang di sana lebih besar, kita bisa sekolah enak gitu ya. Kalau sekarang bisa belajar yang enak gitu ya, bisa berkembang kemampuan Orang kita. cuma bisa ke Jepang. Tapi sekarang sama aja. Sama aja. Orang sekarang orang Denmark aja bisa di Jepang ya. Belum tentu orang Denmark bisa ke Jepang ya kan? Iya, belum tentu gitu. Jadi sekarang ya istilahnya permainannya udah datar ya. Jadi zaman dulu tuh orang-orang yang karena keterbatasan lingkungannya gitu ya. Karena masalah pendidikannya masih kurang dan lain-lain gitu, karena transportasinya masih kurang di tengah hutan misalnya gitu. Kalau sekarang ya udah ada fasilitas internet dan lain-lain, asal itu bisa akses ke dunia internasional, itu bisa dia bisa mendunia gitu. Menjadi peluang yang besar buat kita. Ya, jadi jangan menyesal ya dilahirkan di Indonesia ya. Jangan menyesal dilahirkan di Indonesia. Alhamdulillah sekarang kalau zaman kita udah terbuka lebar. Bahkan Indonesia terkenal peluang untuk maju ini sudah sangat besar dibandingkan negara lain. Ya, mungkin nanti kita bahas di kesempatan lain ya, bagaimana peluang Indonesia di masa depan. Iya. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil di sini? Ya, dunia semakin datar dan persaingan bahkan semakin per individu ya kayak tadi. Kalau dulu zaman persaingan antar negara dilanjuti dengan persaingan antar perusahaan gitu ya. Kalau sekarang persaingannya antar individu. Yang mana kalau individu itu tersebut smart seperti tadi ya, punya keterampilan, punya kecerdasan, punya keunggulan, ya, punya kompetensi bahasa kerennya itu, ya insya Allah dia akan bisa ya kemana-mana. Jadi jangan khawatir karena peluang zaman sekarang ternyata membuka itu. Nah, apa jargon di zaman kerajaan dulu? Kerajaan dulu. Ada yang tahu? Jargon dulu itu apa? Jargon zaman dulu tuh biar kita menang itu bagaimana? Bukan. Ada yang tahu? Hah? Jargon Zaman kerajaan Jargon? Semboyan. dalam zaman dulu itu agar kita bisa menang itu bagaimana gitu? Mendekati musuh. Hah? Jadi zaman dahulu itu istilahnya siapa dekat dia yang menang. Siapa yang dekat dengan raja atau orang yang atas gitu ya, ya anaknya raja, menantu raja, cucunya raja, cicitnya raja, dia akan yang menguasai, iya kan? Ya, kita bisa melihat memang faktor, iya kan? Apa contohnya? Seperti apa namanya, belum lama-lama ini enggak, kalau zaman dulu kalau misalkan contoh kecilnya sekarang anak bupati atau anak RT gitu, Iya. pasti anaknya itu akan menjadi RT juga gitu. Ya, masukan yang menarik ini. Jadi dulu yang jadi pemimpin itu ya anaknya pemimpin biasanya kan? Iya kan? Ya, anaknya pemimpin dulu. Ada GPS-nya apa ya? Karena ya kerajaan. Meskipun mungkin namanya udah republik gitu ya. Dia bisa Republik Indonesia ya. mendeteksi. Tapi kalau pemilihan Tapi nggak tahu GPS -nya pemimpinnya artinya pakai apa. sistem keturunan Bisa ya, mendeteksi apa? kerajaan. Ya. Misalnya kamu berada di mana? Fotonya Dan, berada di dan mana? prinsipnya nih asal Bisa kita mendeteksi. dekat-dekat aja gitu. Mungkin kalau nggak bukannya anak raja atau Di mana? bukannya menantu raja ya tetangganya raja gitu. Misalnya dia lancar. Atau Pemetaan global. Global. temennya raja gitu. Global sistem P-nya. Itu enak kita memang gitu. Zaman dulu begitu memang. Ya, tapi kita bisa melihat sendiri bagaimana di Indonesia juga ya. Ya udah mulai berubah ya sebenarnya. Jadi sekarang itu untuk memilih pemimpin itu harus ada screening dan macam gitu ya.
ada hak fit and proper test segala macam gitu ya. Iya, seperti itu memang. Iya, karena memang udah apa ya, udah ya benar-benar kita mencoba mencari siapa yang paling baik untuk menjadi orang di apa yang bertugas di sana. Seperti itu mainannya. Ya, kalau di birokrasi Indonesia juga kalau saya dengar sudah mulai seperti itu. Jadi untuk memilih orang itu ya harus dilihat kemampuannya. Gitu. Jangan dilihat apa namanya siapa backingnya, siapa apa namanya tetangganya, saudara presiden bukan, udah nggak dilihat. Ya memang ada faktor-faktor kelebihan ya untuk yang dekat-dekat dengan raja atau presiden, tapi kalau dia itu memang nggak punya kemampuan nggak akan dipilih. Dan zaman dahulu kan memang yang namanya anak raja kan memang dididik untuk ya dengan sekolahnya anak raja gitu. Tapi sekarang kan enggak gitu. Sekarang kan ya semua harus sekolah sama gitu ya. SD juga gitu. Ntar ikut SMP juga ya. Sama nanti kurikulumnya gitu. Nah di zaman datar ini jargonnya adalah siapa yang punya keunggulan maka dia menang.